Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional tahun 2021 adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Bagaimana cara pengukuran mutu pendidikan? Mutu pendidikan diukur dengan 3 instrumen. Yang pertama, asesmen kompetensi minimal atau AKM, yaitu mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Yang kedua adalah survei karakter, mengukur sikap kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil belajar non-kognitif. Yang ketiga, survei lingkungan belajar, yakni mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang diukur dalam AKM? Yang pertama adalah literasi membaca. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Yang kedua adalah numerasi, merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Komponen AKM untuk literasi membaca, kontennya adalah teks informasi dan teks sastra. Sedangkan progres kognitif menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Untuk numerasi, kontennya adalah bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, aljabar. Sedangkan untuk proses kognitif adalah pemahaman, aplikasi dan penalaran. Sedangkan konteksnya untuk kedua literasi dan numerasi sama, yaitu konteks personal, sosial budaya, sosial kultural, dan saintifik. Sedangkan bentuk soal di dalam AKM itu berupa soal objektif. Ya, pilihan ganda hanya satu jawaban benar, bisa pilihan ganda kompleks jawaban benar lebih dari satu, kemudian menjodohkan, isian singkat dan non-objektif atau IC. Sedangkan yang diukur di dalam survei karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah tentang aspek beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Aspek yang kedua, kebinekaan global. Ketiga, gotong royong, kreatif. Keempat, kelima, bernalar kritis, dan yang keenam adalah mandiri. Untuk tujuan dari pendidikan adalah mengembangkan potensi. Ya, jadi ini pentingnya kenapa kita diukur dari sisi karakter, karena memang anak-anak kita perlu dikembangkan potensinya. Sekaligus asesmen nasional juga mendorong mengembangkan sikap, nilai, perilaku yang mencirikan pelajar. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang diukur di dalam survei lingkungan belajar? Ini jadi poin-poin yang kalau kemarin Bapak Ibu mengikuti AKM adalah khusus tentang pemahaman tentang AKM. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu ketahui tentang yang diukur di dalam survei lingkungan belajar, yakni berkaitan dengan iklim belajar dan iklim satuan pendidikan dalam hal keamanan sekolah, iklim kebinekaan sekolah,
indeks sosial ekonomi, kualitas pembelajaran, pengembangan guru. Selanjutnya berkaitan dengan sasaran dari asesmen nasional. Kita lanjutkan memahami tentang secara umum pemahaman tentang asesmen nasional. Yang pertama, untuk pengukuran di siswa SD yakni kelas 5, untuk siswa SMP adalah kelas 8 dan siswa kelas SMA adalah kelas 11. Ini untuk anak-anak ya, siswa itu nanti akan yang dilakukan pengukuran atau asesmen adalah asesmen literasi numerasi, kemudian survei karakter, termasuk juga survei lingkungan belajar. Jadi ketiga-tiganya anak-anak itu nanti ada. Kemudian untuk Bapak Ibu guru termasuk kepala sekolah, ini nanti yang akan mengisi dari asesmen berkaitan dengan survei lingkungan belajar. Nah, masing-masing dari sasaran asesmen nasional, yang pertama berkaitan dengan AKM literasi dan numerasi, itu adalah yang akan ditinjau adalah hasil belajar kognitif dari siswa. Sedangkan survei karakter nanti yang akan menjadi sasaran adalah hasil belajar sosial emosional. Sedangkan survei lingkungan belajar yang akan menjadi sasaran adalah karakteristik input dan proses pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan asesmen nasional, ini juga perlu kita pahami betul. Ternyata untuk jumlah peserta untuk SD itu maksimal 30 murid. Sedangkan SMP SMA itu maksimal 45 murid, jadi satu sekolahan. Dipilih secara acak oleh Kemendikbud. Jadi yang menentukan nanti siapa peserta yang mengikuti kegiatan asesmen nasional ini adalah dipilih oleh Kemendikbud. Tentunya berdasarkan dari data Dapodik. Sehingga ketika nanti sekolah kita siapa saja kelas 11 yang ditunjuk, maka ini kewajiban sekolah untuk bisa menghubungi dari anak-anak yang bersangkutan. Selanjutnya berkaitan dengan guru ya, SD, SMP, SMA, ternyata di sini semua guru menjadi responden. Ya. Terus bagaimana cara pelaksanaannya? Untuk mengurangi beban administratif guru diberikan waktu 2 minggu untuk pengisian kuesioner. Kemudian pengisian kuesioner dilakukan secara daring tanpa pengawasan. Ini bedanya kalau siswa mengerjakan AKM itu nanti caranya ya. Jadi tes atau kuesioner siswa diadministrasikan menggunakan komputer dalam kondisi terawasi. Kalau Bapak Ibu guru mengerjakan asesmen survei karakter, survei lingkungan itu nanti diberi waktu 2 minggu. Termasuk juga ini untuk kepala sekolah SD, SMP, SMA, semua kepala sekolah menjadi responden ya, sama dengan guru ya. Kepala sekolah diberi waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner ya. Pengisian kuesioner dilakukan secara daring tanpa pengawasan atau kegiatan mandiri. Ini jadi pentingnya kemarin Bapak Ibu ikut diklat AKM itu untuk memahami tentang AKM seperti apa. Nah, ini tentang asesmen nasional, ternyata semua guru itu harus mengikuti, harus bisa mengisi kuesioner yang disiapkan secara nasional. Selanjutnya kaitannya dengan asesmen nasional, memang tujuan dari Kemendikbud itu adalah untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Jadi bagaimanapun juga ini tidak bisa kita abaikan, karena memang kalimatnya di sini adalah mengevaluasi satuan pendidikan. Jadi sekolah kita akan dievaluasi secara nasional. Jadi tidak sebagaimana zaman waktu lalu masih menggunakan ujian nasional, ya, menggunakan ujian nasional itu juga hanya nanti
mengukur bagaimana kompetensi pedagogik dari kompetensi dari akademik dari siswa ya. Tapi kalau ini adalah secara keseluruhan. Kemudian asesmen nasional sebagai petunjuk arah, tujuan dan praktik pembelajaran. Jadi menunjukkan apa yang harus menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Ya, harapannya bisa mendorong sekolah juga dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Jadi hasil AKM yang tahun ini barangkali pertama kali akan dilaksanakan, nanti kita akan mendapatkan hasilnya. Di situ barangkali ada arahan-arahan atau yang harus kita lakukan ya. Jadi yang harus kita lakukan, yang harus kita tingkatkan. Kemudian asesmen nasional juga memotret ya, mutu sekolah, mulai dari mutu input, mutu proses, dan hasil belajar, yang semuanya itu akan mencerminkan daripada kinerja sekolah. Misalnya kalau inputnya mungkin rendah, prosesnya bagus, hasilnya luar biasa, nah itu berarti kinerja sekolah itu bagus. Ini secara apa? Secara berkala, berkelanjutan, kemudian lebih objektif dan menyeluruh. Jadi dari apa yang dinilai adalah manajemen sekolah. Nah, ini juga berkaitan dengan mutu dari secara nasional adalah pendidikan, mutu pendidikan nasional. Kemudian bagaimana pelaksanaan asesmen nasional? Ya, pelaksanaan asesmen nasional dikoordinasikan oleh Kemendikbud bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kanwil, kantor wilayah, berarti kalau kita provinsi, dan juga ini di Kemendag ya, Kementerian Agama. Kemudian basisnya adalah komputer dan daring. Asesmen nasional dilaksanakan menggunakan komputer secara daring. Murid atau siswa mengerjakan pada sesi jadwal yang telah ditentukan dengan diawasi. Jadi kita siap-siap ini untuk pengawasan. Kemudian guru dan kepala satuan pendidikan mengerjakan survei secara mandiri dengan periode waktu yang cukup panjang, tadi kurang lebih 2 minggu. Kemudian koordinasi yang diperlukan adalah pemetaan penyiapan komputer dan sarana pendukung. Sekolah kita insya Allah siap, komputer pirang-pirang, banyak sekali ini. Pemetaan sekolah secara spasial, kemudian penyiapan teknisi TIK, terutama untuk jenjang SD. Kalau di SMA insya Allah siap, proktornya banyak. Kemudian berkaitan dengan peserta, tadi sudah dibahas ya, untuk SDMI 30 siswa per sekolah, kelas 5 materinya hanya sampai kelas 4, SMP maksimal 45 per sekolah pesertanya, kelas 8 materinya sampai dengan kelas 8. Sedangkan untuk SMA, SMK, MK maksimal peserta adalah 45 siswa per sekolah, kelas 11 ya, materinya sampai dengan kelas 10. Rencana pelaksanaan tahun ini adalah bulan Maret ya, sampai dengan Agustus tahun 2021. Kemudian pelaksanaan berbasis komputer dan adaptif. Kemudian setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes numerasi, survei karakter, survei lingkungan belajar. Setiap peserta mengerjakan asesmen selama 2 hari. Jadi kemungkinan ini dibagi untuk poin 1 literasi dan numerasi mungkin hari pertama, survei karakter dan survei lingkungan ini berarti hari kedua, kemudian seperti itu. Kemudian untuk pelaporan tidak untuk individual siswa, laporan pada level sekolah dan daerah sebagai alat refleksi diri sekolah dan Pemda ya, tidak untuk meranking sekolah. Jadi tenang saja, jadi hanya memotret dari mutu sekolah. Tahun 2021 tidak ada paket khusus, hanya dapat diselenggarakan bagi peserta ya. Selanjutnya tentang alokasi waktu. Untuk jenjang SD hari pertama tes literasi 75 menit, tes numerasi hari kedua 75 menit. Oh ini berarti hari pertama hari kedua ini bagi tes literasi numerasi sendiri-sendiri. Kemudian survei karakter 20 menit, survei lingkungan 20 menit. Sedangkan untuk SMP, SMA, SMK
tes literasi dan tes numerasi ini masing-masing 90 menit ya, untuk tes literasi pada hari pertama, tes numerasi hari kedua. Sedangkan survei karakter pada hari pertama waktunya 30 menit dan survei lingkungan ini hari kedua waktunya 30 menit. Ini adalah schedule dari untuk pelaksanaan rencana tingkat nasional untuk pelaksanaan asesmen nasional baik AKM, survei karakter maupun survei lingkungan belajar. Untuk SMA kelas 11 ini kalau di jadwal adalah pada minggu pertama bulan Maret. Dan yang SMK minggu kedua, kemudian SMP minggu ketiga, paket C minggu keempat, paket A, paket B minggu pertama bulan April, dan untuk SD ini paling akhir adalah bulan Agustus. Pelaksananya paling akhir. Kemudian hasil asesmen nasional digunakan sebagai pemetaan awal mutu sistem serta penyetaraan hasil belajar bagi peserta didik program kesetaraan. Ini secara umum seperti ini ya. Jadi ada pemetaan mutu sistem pendidikan dan yang kedua adalah untuk ujian penyetaraan. Hasil dari asesmen tahun 2021 tidak digunakan untuk menilai prestasi kerja ataupun kinerja guru dan sekolah. Ini untuk dipahami ya, tidak untuk menilai prestasi murid atau siswa dan bukan juga untuk menilai kinerja guru dan sekolah. Laporan hasil asesmen nasional diberikan kepada guru dan sekolah sebagai alat untuk melakukan evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran. Murid, orang tua, guru, sekolah tidak perlu cemas dan tidak perlu melakukan persiapan khusus untuk menghadapi asesmen nasional. Kemudian rancangan pelaporan dan implikasi pembelajaran dengan AKM. Ini contoh hasil laporan AKM itu seperti apa, ternyata dalam bentuk grafik. Nah, ini bagian dari kita untuk membaca grafik atau diagram. Ini contoh numerasi. Ini ada 55%, kemudian yang tanda yang perlu intervensi khusus ini maksudnya gini. Yang numerasi yang 55% ini perlu intervensi khusus. Ini berarti setiap asesmen untuk numerasi maupun literasi itu kan dibedakan menjadi 4 kelompok ya. Yang pertama perlu intervensi khusus yang gambarnya merah. Kemudian yang kedua ini yang gambarnya jambon ya, merah muda adalah yang minimal atau yang dasar. Sedangkan yang baik ini yang warnanya hijau, kemudian ini agak kuning oranye ya, yang mahir. Ini bisa jadi setiap sekolah masing-masing prosentasenya berbeda. Ini contohnya numerasi ini paling banyak perlu intervensi khusus adalah 55% siswa ini. Kemudian yang minimal dasar 25%, yang baik baru 15% dan yang mahir 5%. Nah, ini contoh yang kedua tentang literasi membaca. Ini untuk sekolah yang bersangkutan. Ini perlu intervensi khusus. Ini 30%, kemudian minimal dasar sudah mencapai 40%. Kemudian yang baik 20% dan yang mahir 10% dan seterusnya. Terus ini untuk kompetensi minimal bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran data dan ketidakpastian. Ini adalah kaitannya dengan numerasi. Secara umum ini untuk tingkat sekolah dari jumlah, kemudian tingkat nasional yang warnanya ini warnanya brown ya, coklat. Kemudian yang kabupaten adalah yang hitam. Ini skornya seperti ini, gambarannya lah, ini contoh. Selanjutnya berkaitan dengan ini mengajar sesuai dengan tingkat kompetensi. Ini adalah tindak lanjut ya, setelah hasil evaluasi kita mendapatkan nilainya seperti apa. Ini kaitannya dengan tindak lanjut kita sebagai seorang guru. Maka misalnya pada bagian tingkat literasi membaca perlu intervensi khusus, maka peserta didik ini belum mampu menemukan, mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks maupun membuat intervensi sederhana dan seterusnya. Kalau yang sudah mahir ini pada literasi membaca, peserta didik mampu mengintegrasikan
beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi kualitas cara penulisan suatu teks, dan bersifat reflektif terhadap isi teks. Ini berarti yang tingkat mahir. Jadi tingkatan-tingkatan dari kompetensi literasi membaca maupun numerasi ini seperti ini. Bisa dibaca sendiri ya. Kemudian rancangan tindak lanjut hasil asesmen nasional. Ini secara nasional seperti ini gambarannya. Ya. Jadi bulan Juli 2021 hasil asesmen SMP SMA itu bulan Juni harapannya sudah keluar. Bulan Agustus itu nanti ada pendampingan satuan pendidikan memaknai hasil SMP SMA. Jadi nanti hasil seperti apa, ternyata kita akan didampingi. Tentunya mungkin oleh pengawas, jadi maknanya tadi ya contoh hasilnya grafiknya seperti itu, maknanya seperti apa. Itu pada bulan Agustus tahun ini. Kemudian Agustus sampai November ada penguatan satuan pendidikan merancang program tindak lanjut. Jadi hasilnya tadi bulan Juli, kemudian ada pendampingan, kemudian bulan Agustus November kita disuruh merancang untuk peningkatan AKM itu seperti apa. Kemudian November ini adalah diseminasi hasil untuk SD, Desember ini pendampingan satuan pendidikan memaknai hasil SD, kemudian Monef program tindak lanjut SMP, SMA, dan SMK. Jadi SD itu standar namanya, standar dari AKM. Kemudian untuk tahun 2022 bulan Januari ini penguatan satuan pendidikan merancang program tindak lanjut SD, Monef pendidikan tindak lanjut SD. Selanjutnya berkaitan dengan kegiatan ini, monggo ya, karena pentingnya acara atau kegiatan asesmen nasional khususnya untuk anak-anak kita juga akan melaksanakan kegiatan AKM, asesmen kompetensi minimal. Bapak Ibu guru juga wajib memahami karena tadi ada keterlibatan di dalam pengisian survei lingkungan. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini monggo untuk teman-teman guru yang belum mengikuti atau mendaftar AKM itu masih ada gelombang-gelombang sampai gelombang banyak sampai bulan ya, gelombang 11 ya. Jadi sampai bulan Februari ya, akhir Februari. Itu mudah-mudahan Bapak Ibu lebih termotivasi. Ternyata teman-teman guru yang kemarin sudah mengikuti gelombang 3 maupun gelombang 4 ternyata bisa berhasil dengan sukses. Itu saja, terima kasih yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf barangkali banyak kelurahan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.